Sabda-sabda penguasa apa? Ada orang nanya, Iwan, Abang, apa betul kalau banyak dikir bisa banyak uang? Ini mewakili kita semua ya. Abang, apa betul kalau banyak dikir bisa banyak uang? Jadi subhanallah, saya baru sini ini memberikan embrionya, dibedah oleh para ahli. Jadi gitu ya, jangan ragu keluarkan. Bahkan saya juga ketemu penjelasan di kitab Tanwirul Qulub ya. Kalau kita sulit berat mengeluarkan suara dalam berzikir, orang lain teriak-teriak, ini menang-menang baik kata orang Semarang. Ini begini. Cuma gitu aja. Tapi mohon maaf, jangan coba-coba mengoreksi guru mursyid, beliau mah lain lagi. Nah ini ada kasus juga cek jam-jam, nanti sedikit saya tambahkan tentang itu. Di kitab itu dinyatakan kalau kita berat mengeluarkan suara ketika dzikir, jangan diam saja. Ketahui oleh kamu itu tandanya dalam diri kamu banyak penyakit hati. Ya, bapak-bapak, ibu yang saya muliakan, teriak silakan. Di sini, waduh, sudah dipakai speaker, dicontohkan supaya kencang. Teriak. Nah, kok tadi bilang sedikit jangan ngoreksi abah. Saya jam-jam pernah bertanya di kampus bapak ibu ke saya, karena saya diamanahin mengajar ilmu tasawuf. Pak, mau bertanya apa sih? Saya kan berjamaah di madrasah, terus belakang pengrasa abah. Kan pengrasa abah dikirnya awalnya ada ya Pak, terus kesananya nggak bersuara. Terus gimana cek? Sebagian ada yang bilang kan jangan lebih keras dari abah. Jadi kalau abah diem, jangan juga diem ya Pak ya. Terus gimana cek? Ya ajam teh katanya, karena tadi ada yang bilang gitu, jadi nggak berani teriak, jadi pelan-pelan aja. Pengrasa abah Pak kata apa langsung dibentak Pak. Dibentak gimana? Katarik dikir teh. Saya senyum aja. Saya bilang mama komursid lain lagi. Kita mah murid, mau bisa kita pegat dari yang letter kita pakai dikir. Belah lebar-lebar. Malam tadi kita teriak-teriaknya ini mah yang dipakai dikir udah bisa gitu. Baik Bapak Ibu. Kemudian pagi di situ juga melihat saya fungsi dari dikir ya. Apa manfaat dikir? Mungkin saya menambahkan saja dari kitab Penguasa Abah. Pak Kiai melihat dari berbagai sumber ya dimasukkan. Alhamdulillah. Kalau sini dari Penguasa Abah, satu Miftahul Ghaib, Anisul Mutawahis, Jarul Khair, Jami'us Satat Liqauli Sobihi. Setelah ini tutup ya. Jadi Bapak Ibu, di kitab As-Sunul Mardiyah itu Penguasa Abah menyampaikan fungsi dari zikir. Ada 4. Yang pertama adalah Miftahul Ghaib. Apa Miftahul Ghaib? Membuka segala sesuatu kebaikan yang tidak ada, yang belum ada, bisa menjadi ada. Contoh, dulu kita belum bahagia, hati belum tenang, setelah talqin diamalkan bisa jadi tenang. Dengan konsekuensi mengamalkan seperti contoh Penguasa Abah dan lain-lain, Miftahul Ghaib. Bahkan dinyatakan oleh Penguasa Abah ada orang yang ya entah iseng entah ngetes di mana. Ditulis di sabda-sabda Penguasa Abah juga. Pagi saya juga ada buku-buku sabda-sabda Penguasa Abah. Ada orang nanya, Iwan, Abah, apa betul kalau banyak dikir bisa banyak uang? Ini mewakili kita semua ya. Abah, apa betul kalau banyak dikir bisa banyak uang? Apa menjawab begini? Cobaan, Ya berarti orang nanya itu belum mencoba. Kok bisa ya orang dikir banyak uang? Bisa Pak. Gimana ilmiahnya? Kita lari ke Miftahus Sudur. Di kitab Miftahus Sudur juz pertama bab ketiga dinyatakan, jadi panjang cek.
Jadi dengan dikir itu fafihil fathu, fafihil tolab, wabihi qadul hamli. Yang saya ingat di dalam dikir itu fafihil fathu, di dalam dikir itu ada futu. Artinya ketika kita berzikir kita dibukakan dari segala masalah. Alhamdulillah. Wafihi tolabu, di dalam dikir itu sudah ada permintaan Bapak Ibu. Saya masih ingat di rumah pembantu khusus Abah Anum, Pak Jenderal Supriya, para sahabat menyatakan saya masih kuliah semester 5 di Latifah. Dikir jeung doa teh jauh atuh kata Abah. Ari dikir mah menta, doa mah menta, dikir mah datang. Oke lagi. Doa mah minta, dikir mah datang. Orang yang berdoa meminta belum tentu diberi. Kalau gini, kita mengadakan hajatan. Di hajatan itu, di pesta itu makanan disiapkan Bapak Ibu apapun. Untuk siapa makanan itu disiapkan? Untuk orang yang datang ke pesta. Di sini pesta makanan segala ada. Contoh, saya dari Cikoranji tidak datang ke sini Pak Kiai. Kalau Pak Kiai sudah di sini, sudah datang. Diibaratkan tadi doa minta, dikir datang. Pak Kiai dikir, Pak Kiai datang ke sini. Kalau saya doa baru minta, telepon misalkan ke panitia, cek itu tuh Panji. Assalamualaikum, cek. Ya Pak. Di situ ada cireng gratis ya. Tuh Bapak Ibu cireng gratis. Kemarin dari Kawali. Ya Pak. Terus gimana? Cek sisain lah Bapak. Dikirim kalau bisa ke Cikoranji. Saya tidak datang ke sini. Kata Cek Panji, Pak, cireng banyak sih Pak, tapi udah habis sama yang datang ke sini. Lagi doa kalau ya Allah semoga. Kalau dikit lah, jalan. Oh apa dia gede hutangnya. Oh ada lain-lain. Jadi Pak Kiai, mohon maaf, saya tidak seprofesional Ki Ucup, ya. Luar biasa, saya juga terpukau kalau Pak Ucup sedang dan berbicara, beliau ahli segalanya, saya mah seadanya saja. Jadi terima kasih atas bukunya, saya sudah mendapatkan, kita semua bahagia. Terakhir Bapak Ibu, jadi Syekh Mursyid ini diibaratkan seperti ahli rancang bangun. Kalau sahabat mengibaratkan dulu di Masjid Agung Tasikmalaya, Mursyid teh juga ahli rancang bangun, sagala boga, kampakna boga, kata palunya punya, gergajinya punya, pasekon lagi bogaun. Tahu Bapak Ibu pasekon enggak? Pasekon itu bertugas meluruskan, tapi dianya juga katanya diciptakan Bapak. Dia nama saya. Ulah dikamaturkeun kan goreng hakannya kurang. Jadi yang mulia, sekali lagi ini saya hanya melaksanakan tugas khidmat saja. Mohon maaf, pasti sangat banyak kurangnya. Di sini sudah banyak para ahli. Bulan tahun depan, ini saya dari diri pribadi mohon ke ketua pengarah. Di sini ada kakak saya, Pak Dr. Subhan Asirboni. Beliau Dr. Subhan, yang belum tampil. Mudah-mudahan banyak usia. Tahun depan beliau di sini. Ini asli dari hati saya, Pak Subhan. Beliau lebih dari saya. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Saya Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa, terima kasih atas pemaparannya Al-Mukarram Kiai Haji Daniel Lutfi Al-Mahzumi. Beliau memaparkan bahwasanya inti daripada buku La ilaha illallah vaksin virus corona adalah deskripsi daripada kepribadian agung Pengarsa Abah Aus Qadasa Mahasirah. Tadi lupa saya membacakan CV beliau karena beliau sudah masyhur di kita, jadi sudah tampaknya sudah sangat populer, masyhur di lemur-lemur, ke kota-kota. Beliau di media sosial, di dunia nyata, di dunia maya pun aktif, sangat dekat kepada ikhwan. Kita doakan semoga beliau juga ikut berkarya menambah penyelenggaraan kegiatan Pondok Pesantren Suryalaya. Beliau sangat menghimpun banyak sekali sabda-sabda Pengarsa Abah yang tidak dimiliki oleh mubalik-mubalik yang lain, meriwayatkan dengan bahasa yang sangat persis, dengan redaksi yang sama dengan Hadratus Syekh Pengarsa Abah. Mudah-mudahan beliau menambah khazanah keilmuan di ketekianan dengan menulis buku.
Alhamdulillah untuk sesi kedua pemaparan dari penulis dan juga pembedah telah selesai dilaksanakan. Untuk ikhwan wal akhwat, barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Semoga silakan. Oh Pak Subhan, alhamdulillah rabbil alamin. Dokter Subhan Asyirbuni, alhamdulillah. Doktor ahli psikologi di Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah. Mohon izin Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Mahmud Johnson dan Kiai Haji Dani Lutfi dan moderator dan semuanya. Saya akan hanya testimoni cerita. Jadi kalau kita bicara tentang teori, agar kita bisa betul-betul dipercaya, mesti empiris. Nah mungkin ini menjadi rujukan empiris ya, dari cerita saya, dan ini sebagai rangka saya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Abah Awas. Jadi ceritanya, ada seorang laki-laki tua usia 66 tahun, murid Abah Awas. Tiba-tiba pertengahan Juli demam, panas. Seminggu diobati paracetamol berkali-kali tetap demam. Maka dites antigen dan negatif. Singkat cerita, akhirnya ini orang tua tidak bisa makan dan diinfus, dan kata dokter infus sudah ada batasnya, tidak boleh lebih, maka tidak bisa ngapa-ngapain. Orang tua 66 tahun itu adalah bapak saya. Saya mikir, kata Abah, orang ahli zikir oleh Toriko murid Abah tidak kena virus, kok ini kena virus? Di situ otak saya berjalan gitu ya. Nah akhirnya singkat cerita cari rumah sakit. Rumah sakit 1 ditolak, 2 ditolak, 3 ditolak. Dan saya bilang kita ambil jeda. Dalam dunia psikologi ketika kita panik, ambil jeda. Bisa zikir, bisa kita tawajuh atau robito. Setelah itu dapat sebuah ide. Tiba-tiba ada ide, coba di rumah sakit sana. Berjalan ke rumah sakit sana, ternyata betul diterima. Masuk ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kata dokter, ini sudah parah gitu ya, karena tidak bisa masuk ke UGD. Yang saya lakukan adalah saya ingat kata Abah, kalau orang sakit kena topun, ambil yang namanya rumput Syekh Abdul Qadir, rumput madrasah Syekh Abdul Qadir, rumput Tuan Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Masri, Jahan Kofi. Saya bilang, dokter, saya bilang perawat, karena ini pasien tidak boleh ada yang mendampingi, saya mohon satu, setiap pagi dan malam headset masukkan ke telinga bapak saya. Mau ngapain? Saya terapi, saya gituin. Akhirnya itu selama di rumah sakit itu headset masukkan ke telinga bapak saya. Bapak saya pakai video call, tidak terbuka mata, tertutup semua, tidak bergerak. Saya lakukan adalah saya zikir jahat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya menterapi bapak saya, tapi saya nangis. Seorang psikoterapis, kalau kliennya adalah bapak sendiri, kebayang seperti apa. Nah, di situ saya bilang, Pak, dengarkan suara zikir jahat, dengarkan saya. Saya lakukan pagi malam sampai 1 jam. Sehari tidak ada perubahan, 2 hari tidak ada perubahan, 3 hari ketika saya melihat video call lagi zikir sambil saya sekuat semampu saya, Allah keluar air mata bapak saya. Saya zikir jahar lagi, hari keempat ternyata tangannya bergerak. Setelah zikir jahar, saya lanjutkan zikir khafi. Sekali zikir khafi, Pak dengarkan zikir khafi, rasakan bapak hanya punya zikir khafi, saya bilang. Tidak punya siapa-siapa. Di rumah sakit pun nggak ada yang nemenin.
maka sudah zikir khaufiyah. Karena semua disuntik, makan disuntik, vitamin disuntik, nggak ada yang masuk. Nah setelah itu apa yang terjadi? Beliau mulai zikir khaufiyah, begitu. Nah singkat cerita PCR keluar. Saya tanya, dok gimana? Sudah keluar, bapak Anda kena virus, tapi virusnya lemah. Saya baru ketemu ada kalimat virus lemah, gitu. Virus coronanya lemah, gitu. Saya antar deg-degan, senang, tapi belum 10 hari. Karena target 10 hari kata dokter. Ternyata di hari ke-7 dokter bilang, ini tergantung imun dan virus, hanya 2, hanya perang ini, tidak bisa dimasukkan apa-apa lagi. Akhirnya yang saya lakukan hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ke telinga bapak saya. Singkat cerita 9 hari, 10 hari bapak saya buka mata. Ke 11 hari, 12 hari, 13 hari, satu rumah sakit di situ semua, di lantai 4 semuanya maaf meninggal. Bapak saya di hari ke 11 masih ada, 12, 13, sampai ke 17 PCR. Ternyata dokter bilang virusnya sudah tidak ada dan pulang. Sampai hari ini sudah ada di rumah. Jadi saya hanya ketika melihat kajian bedah buku ini, saya ya Allah betul, ini yang saya rasakan Kiai Mahmud. Dan saya ingat Oktober 2000 tahun lalu saya diundang acara di Semarang dengan salah satu orang travel umroh terbesar di Indonesia. Kita satu kamar, tidur bareng. Tiba-tiba keluar dari situ kita pelatihan langsung ke Hotel Malioboro Yogyakarta. 3 hari setelah pelatihan beliau masuk rumah sakit, 24 jam meninggal positif. Semua dites, tim kita positif termasuk saya. Semua berubah, rasa nggak ada, semua nggak ada. Singkat cerita, saya mengalami sebuah goncangan, nggak tahu psikologis, nggak tahu benar-benar virus, pokoknya positif, gelap semua. Gelap semua, saya panggil, ya Allah, saya nggak bisa. Tetap gelap itu, situ, namanya situ Patok daerah Cirebon, gelap semua. Akhirnya saya terjatuh, bangun lagi, ini kok gelap sekali. Nafas sesak sekali, rasa juga tidak ada. Saya teriak la ilaha illallah juga berkali-kali, saya teriak nama Allah juga berkali-kali. Ketika saya teriak Abah Awas, saya bilang tolong saya Abah Awas, mohon maaf Abah, saya bilang ya Allah, kalau andai kata apabila jikalau Abah Awas saya bilang sembuhkan saya bilang, kalau memang Abah Awas mursyid. Saya gitu, saking saya panik, tidak ada daya upaya. Kalau iya betul Abah Awas mursyid, ya Allah buktikan karomahnya, sembuhkan saya. Itu singkat cerita. Saya teriak Abah seperti banyak sekali guru-guru silsilah, subhanallah. Saya lama-lama akhirnya terbuka sadar. Dan tiba-tiba rasa saya berubah menjadi manis, menjadi asin, aromanya berubah. Jadi itu pengalaman saya. Terima kasih. Saya sama LC lulusan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Subhan Asy-Syirbuni yang telah menyampaikan testimoni mengenai keagungan kedahsyatan kalimah la ilaha illallah kepada kita, sehingga menambah teori-teori yang ada di dalam buku La ilaha illallah vaksin corona, virus corona, menjadi semakin empiris, menjadi sebuah teori yang terbuktikan, teralami oleh banyak ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, demikian sesi kedua bedah buku La ilaha illallah vaksin virus corona. Terima kasih atas segala perhatiannya. Insyaallah buku bagi ikhwan wal akhwat yang membutuhkan buku La ilaha illallah vaksin virus corona bisa didapatkan di stand mahasiswa. Dengan harga berapa, Ki? Jadi buku ini sudah diserahkan ke penerbit, ya. Saya ikut pengusaha Abah Awas, tugas saya nulis. Nah dulu dengan penerbit harga pertama itu by order 45.000 saja.
45.000 itu ongkos itunya 40, sisanya itu untuk pesantren Sinar Rasa. Nah kalau sekarang berapa harganya saya juga belum update lagi, karena itu waktu edisi pertama. Kalau nggak salah itu 65. Kurang lebih 65.000. Alhamdulillah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita bertemu kembali di sesi ketiga dengan pemateri Bapak Kiai Haji Ismail Rashid. Adani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.